Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya TRS TV. Salam jumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini saya ingin mereaksi sebuah film Tare Sampan. Ini film India, film pendidikan yang wajib ditonton oleh Bapak Ibu guru dan orang tua yang punya anak usia dini. Siapa tahu ini sangat bermanfaat. Jadi begini teman-teman, memang kenapa saya ingin mereaction video ini, karena saya juga basic saya guru, walaupun ending saya tidak guru tapi saya juga guru. Itu gambarnya Iksan itu yang jadi peran utama yang dimarahi bapaknya. Anak ini mengalami disleksia. Disleksia itu kesulitan belajar, bukan karena IQ yang kurang, bukan karena bodoh. Tetapi kalau kita tidak jeli, guru atau orang tua menganggap anak ini tidak pintar. Dan sekarang bagaimana cara melihat anak ini disleksia atau bukan, itu harus dites IQ dan dibawa ke psikiater. Namun ada beberapa tanda-tanda, teman-teman dan saudara sekalian, anak yang disleksia itu biasanya satu, tidak bisa membaca nulis, membedakan huruf yang hampir sama, huruf D dengan B itu sulit. Kemudian membedakan kosakata yang hampir sama itu juga sulit. Kemudian juga kurang pandai mengukur jarak. Misalnya suruh tangkap bola, suruh sepak bola, jarang bisa menangkap, jarang bisa menendang dengan tepat. Gitu. Akhirnya dalam video ini, ya namanya orang tuanya kan, semua orang tua berharap anaknya itu pinter seperti teman-teman yang lain dan bahkan di atasnya. Iksan bukan satu-satunya anak di situ, ada kakaknya yang pinter, tapi Iksan memang berbeda. Akhirnya bapak ibunya sering marah-marah. Iksan mempunyai perilaku yang aneh, yang berbeda, ya pokoknya berbeda. Ya namanya anak secara naluri. Kalau dia merasa tidak mampu, kok anak kita sendiri kalau tidak mampu kan pasti susah ya. Tapi kan tidak bisa menikmati susah berkepanjangan, harus kompensasi, mengalihkan perhatian bahwa saya bisa mencari kompensasi, punya kelebihan yang lain gitu. Tapi akhirnya orang tuanya tetap, waduh, Iksan gimana, tiap hari marah terus. Akhirnya diputuskan untuk dipindahkan di sekolah favorit. Di sekolah favorit itu dengan harapan dia bisa pinter. Bisa pinter ya. Diharapkan bisa pinter, akhirnya dibawa ke sekolah favorit sana. Tidak menyelesaikan soal, tidak menyelesaikan PR. Iksan justru malah semakin galau, semakin minder karena teman-temannya banyak yang membuli karena ya dipandang anak bodoh. Kemudian si Iksan punya perilaku yang aneh-aneh karena merasa tidak diberikan temannya, dia kan punya kompensasi tadi. Waktu berjalan terus, akhirnya ini mulainya, datanglah sang hero, datanglah guru baru. Kalau saya perhatikan, gurunya waktu itu adalah guru kesenian, karena dia juga ngajar nyanyi-nyanyi, ngajar nari-nari. Di saat euforia mengajar itu, asik-asik mengajar itu, akhirnya ada tes yang harus dikerjakan dengan tulis, kan tidak salah. Setelah diperhatikan, loh kok ada murid yang berbeda. Ada satu murid yang berbeda, ya Iksan tadi, tolah-toleh, tidak fokus, tidak serius, seakan-akan bingung. Kemudian didekati oleh guru itu. Setelah didekati, pekerjaannya dilihat, pekerjaannya nulisnya nggak karu-karuan, tidak terbaca sama sekali. Didekati, ditanya, akhirnya si guru memutuskan, sudah Iksan, ya kalau orang jiwa guru yang baik, bagaimana biar anak itu tidak semakin jatuh ya. Didekati, dibesarkan hatinya. Sudahlah, kamu bisa jawab dengan
cara kamu saja jawab. Jawab dengan isyarat. Akhirnya oleh Iksan dijawab dengan cepat sekali, menggambar gambar cerita. Gurunya kaget loh, gambarnya bagus dan gambar ceritanya sangat mudah dipahami, tepat sesuai dengan pertanyaan. Akhirnya guru ini mulai mikir seperti apa ya. Akhirnya sekala anak-anak di kelas, guru itu masuk ke ruang guru mencari buku pekerjaan. Jadi kan kalau ulangan itu ada satu buku pekerjaan biar hasil ulangannya tidak tercecer. Ternyata memang benar, si buku pekerjaan itu tidak bisa terbaca sama sekali. Ya, akhirnya si guru tadi berpikir anak ini seperti ini apa ya. Akhirnya guru itu mencari buku referensi. Sekarang mungkin psikologi anak ya, atau mungkin buku tentang kesulitan belajar anak. Akhirnya dengan buku-buku itu akhirnya guru-guru itu ngetes, dites baca tulis, ternyata tidak bisa membedakan huruf B dan D, kemudian kata-kata yang bersama kita, bila, dan lain sebagainya tidak bisa. Terus diajari lempar bola juga tidak bisa. Akhirnya guru itu memutar otak bagaimana saya bisa membantu anak ini. Jadi kalau guru yang memang feelingnya dari guru itu, kalau ada anak seperti itu dia tertantang ya, tertantang ya, bukan dibiarkan gitu loh. Di saat guru itu sedang mencari jalan keluar, ada rapat dewan guru ya, rapat dewan guru yang intinya nama sekolah ini menjadi jelek karena ada Iksan. Nama sekolah ini menjadi jelek karena ada Iksan. Akhirnya Iksan harus dikembalikan pada orang tua dan dipindahkan sekolah. Nah, dia akan memperburuk citra sekolah. Ya, guru baru tadi berontak, jangan Pak. Iksan harus bertahan. Loh, nggak bisa, harus dikeluarkan karena sekolah kita sekolah favorit, kalau gini kan jatuh dari namanya. Oke lah, tolong saya beri waktu 2 atau 3 bulan lah. Iksan saya tangani ya. Jaminannya apa? Kalau saya tidak sukses, saya siap dikeluarkan dari sekolah ini. Hebat ya. Ya, tahu namanya film. Jadi ada guru yang berani begitu, karena bisa ngajar di sekolah favorit itu kan tidak gampang. Tetapi guru itu punya permintaan, proses pembelajaran Iksan terus diikutkan. Kemudian kalau ulangan beri kesempatan Iksan menjawab secara lisan. Terserah Iksan berupa gambar apa-apa. Kita itu sepakati dengan perjanjian nanti kalau tidak sukses, Iksan juga dikeluarkan, gurunya juga dikeluarkan. Oke, akhirnya si guru itu mendatangi orang tua, komunikasi dengan orang tua, bapak ini anaknya jangan dimarahi karena anak Anda ini menderita karena mengalami kesulitan belajar. Tapi diagnosnya bukan berarti anak itu terus bagaimana Pak? Dibawa ke psikiater, di sana dibawa ke sana, akhirnya ketahuan, terus kemudian mendapat referensi, harus dilatih ini secara rutin, secara periodik. Akhirnya Iksan mulai bisa menyesuaikan diri, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan akhir sebuah cerita yang dulu dibully mau dikeluarkan. Ada event lomba menggambar cerita, mungkin biar kabupaten atau tempat provinsi atau tingkat nasional. Iksan jadi juara 1 dan menyanyikan nama. Cerita saya jelas kurang menarik, makanya ini hanya sekilas saja. Tidak mungkin saya akan mereaksi semuanya karena videonya ada 2 jam 33 menit. Untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau menginginkan video ini, linknya ada di channel saya atau saya tulis ketik seperti yang ada di layar ini.
nanti akan dengan jelas dari awal sampai akhir film ini. Begitu ya teman-teman dan sahabat semua. Tidak kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.